Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel AKB Haji Kucing Gue. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada tara. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan dan tingkah laku. Kita ucapkan dan kita implementasikan dengan tingkah laku. Kedua, bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumul kiamat nanti. Pemirsa, kali ini pertemuan kedua. Setelah dalam pertemuan pertama kemarin sudah melakukan siaran yang tentunya sudah tayang di media sosial baik YouTube maupun Twitter. Yang baru menemukan channel ini pantau terus, karena channel ini adalah channel yang unik, beda dari channel-channel yang lain. Di sini segala ada, baik yang serem-serem, yang mistis-mistis, yang nggak masuk akal, yang tahayul. Kayak bagi pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin mau mengajukan pertanyaan atau sekedar membuli boleh, atau ya sekedar tweet lah di situ, atau follow Twitter kami yaitu Hasan Hussein 587, Instagram Hasan Hussein 587. Di situ ada setiap konten akan masuk Twitter. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, yang insya Allah semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah, kami berdoa untuk kalian semua. Malam ini pertemuan kali ini tanggal 25 Januari 2022, hari Selasa. Banyak berita yang masuk ke meja kami. Pertama, Habib Hanif hari ini bebas. Alhamdulillah, barakallah, salam ta'zim, ahlan wa sahlan ya Habibana. Tetap semangat sebagai pecinta habaib. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan karena kami mengharapkan syafaat dari Datuk Habibuna Hanif Alatos Sayyidina Muhammad Rasulullah. Syarat untuk bisa dirahmati oleh Allah, syarat untuk mendapatkan rahmat serta surganya, ya salah. Kita ini bergantung pada syafaat Rasulullah. Bullshit kalau kita mengandalkan ibadah kita yang nggak seberapa. Akan terlalu lama kita digoreng, digodok, direbus ataupun dicuci hingga dosa-dosa kita bersih. Bisa puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, Masya Allah. Tanpa syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, sehingga kita mendapatkan surganya. Oke. Berita kedua,
seorang ustadz kondang dari bumi Betawi ya. Beliau seorang ustadz yang insya Allah istiqomah membela kebenaran. Bapak Ustadz Haikal Hasan ketika melakukan kunjungan di Batu Malang ya, ditolak warga. Ini menarik nih, seorang ustadz sampai ditolak. Ada apa? Tentunya penolakan itu berdasarkan atau punya alasan kenapa kok ditolak. Kemudian yang menolak siapa ini kan. Tentunya ini sudah bukan hal yang baru ya. Kalau setiap ada ustadz atau aktivis ataupun kiai, habaib, tokoh ya, yang sekiranya tidak menguntungkan lah gitu bahasanya tuh, tidak menguntungkan, tidak memberi manfaat, tidak bisa diprotek mungkin nggak tahu bahasanya apa tuh. Ini pasti akan dicari-cari kesalahannya. Nah, ini sudah mafhum lah, kita sebagai apa namanya pengamat kehidupan sudah mafhum. Hal yang seperti itu udah biasa terjadi. Mungkin kita bisa membahasnya nanti ketika Bogor daerah Yasmin bukan Yasin, daerah Yasmin hujan deras disertai angin puting beliung. Nah, gejolak seperti pertemuan kemarin, pertemuan pertama saya mengatakan gejolak alam. Alam ini bergejolak apabila dipicu. Pemicunya jelas pemicu. Karena saya sudah menjadi pakem ya, bahwasanya apabila tangan-tangan manusia membuat kerusakan, membuat kezoliman, membuat apapun, alam akan bergejolak. Dan ini belum seberapa, hanya beberapa persen saja kan. belum ini baru warning. Tapi ingat, warning itu biasanya 3 kali. Pertama, kedua, ketiga. Pertama merata dulu ya, biasa-biasa saja, mungkin gempa 6 skala Richter, hujan badai dengan kecepatan sekian detik, angin angin puting beliung. Kemudian warning kedua ini agak ditingkatkan, warning ketiga udah Masya Allah. Dan apabila warning ketiga itu sudah udah terjadi, maka bersiap-siaplah. Tidak ada orang kuat di dunia itu. Semua yang ada di muka bumi ini semua makhluk, dan yang maha kuat itu hanya Allah. Yang maha dahsyat hanya Allah. Nggak ada orang kaya, nggak ada raja yang abadi. Kalau flashback ke belakang ya, semua raja-raja zalim, sekuat apapun, secanggih apapun peralatannya, persenjataannya, sebanyak apapun pasukan perangnya yang dikatakan ahli, tetap hancur. Karena ingat, Allah tidak pernah ridho dengan yang namanya kezoliman. Kalau ustadz tahu lah ayatnya apa. Kalau saya nggak akan membicarakan ayat, takut salah.
Kalau salat mending kalau ditegur, dibully, ya kan? Tapi membuli juga, membuli tok, tapi nggak mau ngasih solusi. Hei Bang Haji misalnya, baca ayatnya salah, harusnya begini, lewat nomor saya, lewat nomor pribadi. Aku kalau enggak ya, wah. Nyantai bro. Oke. Dan barusan kabar yang masuk di meja redaksi saya, kami ya, Sukabumi gempa. Nah, berurutan. Kemarin Bogor, kemudian merembet ke Sukabumi. Ini semua berkaitan. Ada rangkaian-rangkaiannya. Oke, itulah berita terupdate hari ini, walaupun juga ada yang mungkin nggak begitu update, tapi perlu saya sampaikan, perlu kami sampaikan ya, bahwasanya berita-berita itu selayaknya harus diketahui secara umum. Agar apa? Kita ini waspada, ibroh, kemudian introspeksi diri. Sebenarnya apa sih kesalahan kita hingga alam bergejolak, tidak ada ketentraman dan lain sebagainya? Sebenarnya yang salah di mana? Jangan mencari kesalahan. Jangan mencari kesalahan. Apalagi mencari pembenaran. Wah. Kelihatan? Ini ada benda yang ini tengkorak kepala manusia, tengkorak. Ini air. Kemudian ini buku. Nah, maksudnya apa Bang? Kok ada tengkorak, ada air, ada buku? Oh, ya kita ulas sebentar, sedikit aja dah, supaya kita selalu ingat, supaya kita nggak selalu berusaha untuk ada di jalur yang benar. Bukan benar menurut kita, tapi benar menurut pakem. Kalau orang jauh udah tahu lah bahasa pakem. Karena kalau jangan ngaku orang Jawa kalau kita nggak tahu peribahasa Jawa. Jangan ngaku orang Jawa. Tapi kadang-kadang malu jadi orang. Kamu orang mana sih? Oh saya orang Jawa. Pede dong, saya orang Jawa gitu. Jangan malu. Oh saya orang Jawa, saya Jawa. Ngomong medok nggak apa-apa, ada memang ciri khas orang Jawa. Nah gitu. Paribahasa Jawa. Ini air itu kehidupan bro, kehidupan pemirsa ya. Kehidupan ini dari air. Setetes air, kalau Rhoma Irama bilang setetes air yang hina, enggak hina, suci itu. Bang Rhoma Irama agak keteresut. Setetes air yang hina. Airnya laki-laki, airnya seorang bapak ya bukan, itu suci. Makanya membuahi sel telur sehingga akan timbullah kehidupan air. Dan setelah menjadi setelah itu proses itu sudah selesai, 9 bulan 10 hari kemudian keluar proses, kehidupannya tetap ini tergantung utamanya pada air. Bagaimana kita memanfaatkan air. Lu kok pembahasannya jadi loncat-loncat lu. Di sini kan ngobrol bebas, ngobrol ngalor ngidul. Kalau orang sudah bilang ngarium sambil ngerumpi. Ngerumpi yang positif. Kalau orang Jawa bilang apa? Kalau orang Jawa Timur cangkruan. Nah, sambil ngopi boleh, sambil ngerokok kalau yang rokok ya.
cangkruan namanya, ngobrol ngalor ngidul, kadang-kadang jancuk. Nah, itu ciri khas ya. Jancuk Reneo. Nah, itu ciri khas orang Jawa, jangan diambil hati. Kalau ada orang kerjanya misah-misu, juncak jancuk, kok anak air dadi opo? Ini jenenge lali ro Jawane. Lupa Jawa Timurnya itu namanya. Ciri khas kok. Ciri khas Jawa Timur itu jancuk. Oh, jancuk. Nah. Kalau Jawa Barat gimana? Si anjing. Nah, itu ciri khas. Tapi enggak juga. Jangan dibiasain. Ya, kita tahu tempat penempatan. Oke. Gak rame kalau nggak jancuk, kan gitu. Kalau orang apa orang rame, kepriben sih. Nah, Indonesia ini memang kaya akan bahasa, kaya, multi komplek ya, kaya bahasa, kaya kebudayaan, kaya sumber daya alam. Sudah dinikmati belum sumber daya? Sudah. Kata siapa belum? Tanda kutip. Oke, kehidupan paling utama adalah air. Ini air. Makanya ini intermezzo obrolan nyantai yang obrolan kedua ini. Enggak urut, biar mikir. Kalau terlalu serius nanti tegang, ya enggak? Makanya nyantai aja. Kita itu karena di sini ini tempatnya nyantai, tempatnya orang-orang yang datang di sini itu banyak, macam-macam, bukan ya, macam-macam. Ada yang pengen tahu ini, ada yang pengen tahu itu, bahkan pengen tahu tentang yang seram-seram. Ada di sini, karena ini pesanggerahan, ini dimanfaatkan. Bagi yang suka seram-seram, misalnya pemburu hantu, dulu pernah viral itu, booming ya, pemburu hantu. Di sini ada hantu yang luar biasa kalau mau memburu. Lihat aja nih, ada kelihatan ya? Astral. Di sini banyak makhluk astral. Oke, itu tadi itu apa namanya, iklan. Sekarang kembali ke permasalahan. Nah, setelah kehidupan kita lalui, yang terakhir, ujung kehidupan apa? Kematian. Ini tengkorak maksudnya kematian. Jadi jangan suudon dulu. Kok ini orang gondrong, pakai baju lah, tapi kayak dukun ya kan, bawa tengkorak. Nah, Wiro Sableng 212. Tadi apa? Kematian, ujungnya kehidupan itu kematian. Ini maksudnya kematian. Makanya jadi tengkorak, tinggal tulang belulang. Kalau kata Bang Haji Umairama, dimakan cacing tanah. Nggak tahu lagunya terusnya gimana. Nah, ujung dari kematian itu apa?
Setelah proses ini itu, ya kan? Buku. Kita nantinya akan menerima buku. Penerimaan apa namanya? Cara menerima, bukan penerimaan. Cara kita menerima buku ini kelak setelah proses kematian dan proses alam kubur, alam anu. Nah, saya loncat aja langsung ke buku biar cepat pembahasannya. Kalau masalah kehidupan kubur, kehidupan barzah, kehidupan alam barzah, alam padang mahsyar, banyak ustadz, banyak kiai yang sudah sering menyampaikan. Simak. Saya ngambil yang penting aja, yang pokok-pokoknya. Buku. Kita akan menerima buku kalau cara kita menerima buku macam-macam. Ada yang dari tangan kanan diterima, ada yang tangan kiri, ada yang pakai punggung menerima. Gimana saudara? Mana yang akan Anda pilih? Karena kehidupan sekarang ini menentukan bagaimana kelak kita semua akan menerima buku. Di sini di dalamnya terdapat catatan kehidupan kita ketika kita di alam dunia. Maka ini sebagai nasihat bagi diri kami dan juga saudara-saudaraku semua dimanapun berada, agar kita tansah sadar. Kalau orang Jawa bilang tansah eling lan waspada. Sak bejo-bejone wong kang bejo, isih bejo wong kang eling lan waspada. Ini sudah dilupakan bahasa. Oh, itu bid'ah, bukan ajaran Islam. Sikit-sikit bid'ah, enggak, itu kearifan lokal namanya. Sak beja-bejane wong kang bejo, isih bejo wong kang iling lan waspada. Pelanggar syariat enggak? Ada yang salah dari kata-kata tadi? Enggak kan? Oh, enggak diajarkan Rasulullah. Loh, Rasulullah pakai bahasa Arab. Maka ada bahasa terjemahan. Kalau dalam kitab-kitab namanya sarah. Ilmunya Allah tuh luas. Apabila samudra di seluruh alam, bukan samudra yang di dunia tak. Seluruh samudra, airnya, air samudra di seluruh alam ciptaan Allah ini, apabila tidak diintinta, tak cukuplah, takkan cukup, tak boleh cukup untuk menjabarkan ilmunya Allah. Maka yang luas pemikiran itu, jangan sikit-sikit bid'ah, nggak diajarkan Rasulullah. Pengen ketawa takut pengen tak ketawa tapi nadanya lupa. Ya udah tak tahan aja lah. Oke, itu tadi intermezzo, awal-awal intermezzo. Kok awal-awal intermezzo? Loh, kita nyantai kok. Kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Di sini juga apa adanya. Kalau pemirsa misalnya saudara-saudara mau berkunjung ke sini, monggo silakan. Terbuka. Mau konsultasi apa, perdukunan bisa, perdemitan bisa, nyari tempat paling angker bisa. Tapi tempat yang paling angker di sini deh, di pesantren kami. Karena di sini penunggu-penunggu di sana yang
yang nunggu tempat-tempat angker itu bisa dipanggil ke sini gitu, diajak ngobrol bagi yang kuat mental aja. Oke, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menerima buku kelak melalui tangan kanan. Amin, amin, amin. Oke ya, kita tutup pembahasan tentang kehidupan. Selanjutnya menyinggung tentang Nusantara, sedikit-sedikit aja sambil guyon. Karena ini memang channel khusus guyon, namanya saja AKB. AKB itu singkatan dari Aji Kucing Burik. Aji Kucing Burik. Kalau orang sukanya kucing oren. Kucing oren punya rival namanya kucing buri. Lagi viral tuh di Facebook, di YouTube, di mana-mana itu kucing viral. Kucing itu binatang terkaya loh di dunia, walaupun yang menikmati babunya. Karena apa? Kucing itu binatang kesayangan Rasulullah. Rasulullah memelihara kucing. Berarti kita umatnya Rasulullah memelihara kucing, hukumnya sunnah. Oh, itu sunnah. Jadi hati-hati dengan kucing. Kucing itu binatang yang hebat. Rasulullah sayang, air liurnya suci. Ya, nggak ada bakteri. Dokter sudah ilmuwan sudah membuktikan bakterinya kucing, apalagi air liurnya itu minim sekali. Lebih suci cara hidupnya daripada manusia. Enggak juga ngising di mana-mana misalnya, lo itu binatang, sifat hewan. Gitu. Maksudnya kalau kita memelihara kucing kemudian kita merawatnya sesuai aturan, kucing itu bagus dan kelak akan menjadi saksi. Makanya jangan sia-siakan kucing. Ya, kalau lihat kucing, sayangilah mereka, kucing-kucing itu di jalanan, kasih dia makan. Paling tidak kalau nggak mampu untuk misalnya memelihara kucing di rumah misalnya, jangan benci. Sama aja sampean kalau benci sama kucing, benci sama Rasulullah. Sunnah itu kan segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasul itu jadi sunnah walaupun sekali. Misalnya itu tadi, Rasulullah ketika mau berangkat ke masjid, gamisnya Rasulullah dipakai tidur kucing. Saking tidak maunya mengganggu si kucing Miza ya yang sedang tidur, beliau gunting gamisnya. Masya Allah, luar biasa sayangnya Rasulullah pada kucing. Maka jangan sakiti kucing. Memang channel ini awal-awalnya mengupload, menayangkan hal-hal kucing yang durasinya mungkin semenit, 3 menit, 6 menit, 10 menit, hanya itu saja. Kemudian berikutnya disambung dengan dakwah. Tapi berhubung banyak permintaan untuk tidak usah mengupload dakwah orang, diri sendiri aja ya. Apa sih kita datang ke pengajian ngambil videonya kemudian diupload, wong dirinya sendiri bisa ngomong wae dewe. Makanya saya ngomong itu semua dihapus aja. Ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman, kemudian kita akan mengungkap hal-hal yang disembunyikan. Bahkan ada hal-hal yang sengaja sekuat tenaga untuk disembunyikan agar nggak muncul ke permukaan. Nggak bisa, karena yang punya kehidupan, yang mengatur kehidupan, yang punya waktu hanya Allah, dan Allah maha berkehendak. Allah itu sifat yang wajib diketahui kan 20. Sifat satunya
yang apa namanya, egois ya, semau gue, gue ini, gue satu-satunya, kata Allah itu jais. Ini ada yang nggak mau sifat, wah sifat kita nggak mau bahas itu lagi, nanti kembali ke bid'ah lagi itu. Itu tentang channel tadi ya kan, kucing buri. Saya ambil ibrah daripada kucing itu. Oke, kita ke materi selanjutnya. Setelah apa tadi, kehidupan, kemudian channel ya tadi, kucing. Sekarang ke materi tentang Nusantara. Nusantara itu sebenarnya dimulai dari kapan sih? Nggak tahu. Yang jelas gini, negeri kita ini ya, negeri kita ini Indonesia. Kalau mau menelusuri tentang negeri kita, terus kenapa benderanya kok merah putih itu, gak lorek-lorek aja kayak Amerika itu, lorek-lorek, atau mungkin kayak Turki ada gambar bulan sabit ada bintangnya, kok merah putih gitu loh. Kenapa nggak lorek-lorek, nggak yang lain lah pokoknya gitu. Malaysia aja seperti itu gitu kan, mirip-mirip benderanya Amerika. Indonesia mirip punya Polandia, cuman Polandia balik putih merah tuh. Kalau menurut, ini saya nukil sedikit, kalau menurut salah satu sumber yang saya temui, saya nggak akan sebut namanya, beliau seorang ustadz yang sudah masyhur lah, ada hadisnya, hadis tentang merah putih itu ada. Terus Indonesia itu menurut sumber yang satu juga ya, beliau mendapat dia pegang buku tentang Indonesia, tapi ditulisnya bukan Indonesia, tapi Jim Fa Hamya, Javan. Mana nih Javan? Jepang. Javan. Alif itu kan bisa berubah, alif yang ke atas itu begini itu karena ada sesuatu hal, ini menurut tata bahasa Arab, alif itu bisa melungker jadi ya gitu. Jadi Javan, tulisannya memang Javan di situ. Itu pun sudah ditranslate ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tadinya bahasanya bukan bahasa Arab buku itu. Itu sumber yang saya temui, dan saya juga nggak akan menyebutkan siapa beliau, tapi yang jelas beliau seorang habaib. Beliau seorang habaib yang insya Allah kalau nggak salah ya, ketika bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diusir. Mimpi ketemu Rasulullah, ternyata malah diusir. Gimana ini? Bukan begitu. Di mimpi beliau, Rasulullah, datuk beliau hadir dalam mimpinya, mengusir dia, mengusir beliau, Syabib itu, untuk kesini, kemana? Kesini, ke Japan. Beliau masih ada, dan insya Allah seumuran saya lah kurang lebih. Diusir untuk pergi ke Javan. Memang di buku itu tulisannya memang Japan. Itu buku itu ya aslinya di Yaman sana ya, ditemukannya itu berbahasa Malakut.
Kata beliau ini bukan saya, bukan kata saya. Kata beliau. Bahasa malakut itu apa sih? Alam ini kan banyak. Kalau bumi 7 bumi, 7 langit, 7 bumi, 7 langit. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ya. Kalau buminya bola, atasnya mana? Enggak, ini jangan dibahas tuh. Jangan dibahas dulu tuh. Udah kembali ke topik aja dah. Ada alam anu, terus alam malakut. Ya. Jangan tanya saya, tanya yang tahu gitu. Ustadz, dokter, siapa. Kalau tentang alam itu jangan tanya saya. Tapi boleh komentar di kolom komentar, boleh. Bagi yang suka. Oke, kembali ke buku tadi. Nah, buku itu menceritakan bahwasannya pergilah ke tempat di mana di situ terdapat kaum ya, ataupun bangsa yang bukan bangsa Arab. Orangnya, ciri-cirinya disebutkan, ciri-cirinya orangnya kecil-kecil, terus macam-macam, dan mereka punya adat istiadat atau kebiasaan yang luhur, punya budaya luhur lah istilahnya. Ini berarti kan kalau bangsa Japan itu tadi itu sudah berbudi luhur, sudah sudah punya adat dan istiadat yang luhur, yang sudah sesuai maksudnya dengan ajaran yang disempurnakan oleh Rasulullah. Terus di negeri Javan itu dekat dengan negerinya seorang raja yang negara dan rajanya itu sama namanya, yaitu Koryo. Raja Koryo. Mana itu? Raja Koryo. Raja Korea itu berarti sekarang Korea mungkin. Raja Korea. Dekat nggak kita? Ya lumayan deket lah dibandingkan dengan Amerika gitu. Ya gak? Ya pokoknya di dalam buku itu isinya gitu lah gitu. Kemudian yang kedua, pulaunya lebih dari 1000 pulaunya. Jadi Japan itu kalau dijabarkan mungkin gitu. Japan itu sebuah negara yang kepulauannya itu lebih dari 1000. Indonesia ini ada berapa? Kepulauan di Indonesia ada berapa? Lebih ya dari 1000 ya. Tapi kok namanya Japan? Paham nggak kira-kira? Ada yang paham nggak sampai di sini? Kenapa Japan gitu? Sayyidina Ali nulisnya gitu loh. Kok nggak langsung Indonesia? Iya, orang kayak orang sekarang aja. 1 ditambah 1 6. Sorry. Enggak. Jadi orang sekarang maunya instan gitu. Begitu lahir langsung kaya, langsung naik mobil, langsung ini. Nanti saya sampai pada pembahasan Jangka Jayabaya.
Ditunggu aja. Dan di sini semua akan dibahas. Sampai mana tadi? Diusir, suruh datang ke sebuah negara yang tadi apa tuh? Penduduknya macam-macam, kecil-kecil macam-macam, non Arab. Terus apa tadi? Banyak pulau. Maksudnya Japan itu pulaunya lebih dari 1000 di dalam buku itu. Terus selanjutnya ciri-cirinya banyak didatangi pendatang dari berbagai macam penjuru. Kira-kira kalau Indonesia gimana? Banyak nggak yang berdatangan ke Indonesia? Dan di situ tertulis banyak pendatang yang menetap dan menjadi warga di tanah itu. Kira-kira Indonesia gimana? Selanjutnya membaca kitab. Mereka membaca kitab. Kalau di negeri Jepang sana, maksudnya membaca kitab itu Al-Quran. Bukan orang Arab, tapi mampu bisa membaca Al-Quran, bisa berbahasa Arab juga. Kira-kira di Jepang sana begitu enggak kira-kira penduduk? Ya kalian carilah. Masa harus diterangkan terus sambil belajar. Kita ini sama-sama belajar. Saya menyampaikan kurikulum atau apa. Ya pokoknya begitu. Jepang adalah sebuah negara yang dihuni oleh non Arab, tapi mereka berbahasa Arab, membaca Alkitab, artinya Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian ciri yang berikutnya, orangnya ramah-ramah. Ciri yang terakhir. Kira-kira sekarang gimana Indonesia ini? Pikir sendiri. Itu tadi adalah isi daripada buku yang ditulis langsung oleh Sayyidina Ali, ditemukan oleh seorang habaib, ya saya nggak akan sebut namanya siapa. Kemudian buku itu ditranslate diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia yang saya baca tadi itu. Artinya gini, Nusantara itu memang by design-nya Indonesia. Karena di setiap buku-buku yang saya pelajari itu, di balik nama Indonesia itu memang Java. Maksudnya Japan itu tadi itu Java. Makanya kalau zaman Hindia Belanda itu kan Bandung itu dinamakan Paris van Java. Java, Indonesia itu Java. Nusantara itu Java. Kalau dari pembahasan dulu, karena saking pinternya orang-orang tua kita, ya leluhur kita itu jauh lebih modern daripada orang sekarang. Sekarang siapa yang mampu mengungguli teknologi leluhur bangsa Java, bangsa Nusantara? Nggak ada. Kita punya Prabu Siliwangi,
yang sering dibahas orang-orang itu, yang mohon maaf nih, pembahasannya kadang-kadang mengikuti alur alur keinginan pemikirannya sendiri melalui komunikasi gaib lah atau apa. Oleh itu nanti kita bahas lain waktu. Kembali ke tadi ya, Java, Indonesia itu memang Java. Makanya kata saya tadi, kalau nggak salah, kalau yang mahir dalam tata bahasa Arab ya jangan dibully dong, saya kan nggak ngerti nahu sorob. Java kalau ya bisa menjadi ya, kan Java memang begitu tulisannya, Japan. Bahkan Habib itu bingung dulunya, kenapa kok Japan gitu, sedangkan ciri-ciri yang ada ditulis dalam buku itu Indonesia, tapi ini kenapa ditulis Japan? Nah, kan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya begitu. Banyak kok buku-buku berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda, mungkin ada bahasa Minang mungkin ya, dan bahasa-bahasa yang lain itu menggunakan huruf Arab. Nah ini perlu tahu, kita semua ini perlu tahu. Bukan bahasa EYD, ejaan yang disempurnakan, bukan. Dulu kita menggunakan bahasa-bahasa huruf Jawa, ada bahasa menggunakan huruf Arab Latin. Huruf Arab Latin maksudnya walaupun bahasa Sunda tapi hurufnya Arab. Walaupun bahasa Minang, Batak mungkin, tapi hurufnya Arab. Bahasa Jawa hurufnya Arab. Itu sering saya. Nah, ini kronologi. Nanti kan sampai pada pembahasan kenapa Indonesia itu sekarang carut marut gitu. Nah, kita bedah dengan guyonan-guyonan seperti ini gitu, guyonan yang rileks seperti ini. Banyak sekali kaum ya dalam sebuah buku apa itu, The Memory of Soekarno ya, saya pernah baca. Memorial of Soekarno, ada bukunya itu, The Memorial of Soekarno. Memang bahasanya begitu. Soekarno itu kan kalau menggunakan bahasa Inggris itu ngawur aja beliau itu, nggak mau mengikuti aturan grammarnya Inggris. Kadang kan diprotes, Mister, kenapa bahasa Inggrisnya kok loncat-loncat? Loh itu urusan saya. Itu Soekarno. Hebat memang Soekarno dalam hal itu. Cuman ya orang banyak tahu sih kenapa Soekarno begitu. Sebenarnya nggak gitu juga. Jadi kalau mau menilai seseorang, telusuri dulu biografinya, sepak terjangnya. Paling tidak cari memorialnya. The Memorial of Soekarno, The Memorial of Rockefeller, Rockefeller, Bill Gates, George Soros, Jacob Schiff, Sir Mayer Afterbaum, Sir Mayer Rothschild, Madame Blavatsky. Tahu siapa mereka itu? Cari tahu. Karl Marx, Sir Nicholas II, The Secret of Communism. Oke. 1 jam sudah kita berbicara panjang lebar, walaupun dengan hanya
ngobrol-ngobrol ngalor ngidul seperti ini, tapi yang jelas kami menyisipkan beberapa informasi dan mungkin kami hanya menyisipkan clue-nya saja karena kami ingin para pemirsa cerdas dalam menyikapi ya. Jadi bagi yang baru menemukan channel ini silahkan pantau terus karena channel ini padat dengan informasi, baik informasi dari berbagai hal, berbagai macam, berbagai alam dan lain sebagainya. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam.